Tadi Satu ketika ini pelajaran tentang bagaimana saya takut dan juga belajar untuk beriman. Saya ketangkap tangan setelah memotret staf yang mengangkut makanan setelah demo di depan gereja kami gitu ya. Diinterogasi saya siapa, kenapa memotret. Saya baru tahu terakhir bahwa saya ternyata di balik foto saya itu adalah pimpinan polisi dan tentara yang sedang bercakap. Jadi ketika tentara atau pimpinan tadi tahu saya sedang memotret, rupanya memerintahkan anak buahnya untuk ngejar saya, tangkap siapa itu. Setelah ya saya kenal satu orang dari mereka yang intelnya, kemudian intel itu yang tanda kutip menyelamatkan saya. Sebelum melanjutkan, kami informasikan kepada Anda. Channel ini berbeda dengan channel yang pernah Anda kunjungi di YouTube. Masterway Channel mengajak Anda untuk bereaksi menanggapi isi narasi atau berita sesuai dengan video yang kami tayangkan ini. Tujuannya untuk menguji, mengkoreksi, dan menilai validitas kebenaran fakta dari narasi atau berita dari media sumber berita yang dipertontonkan di media sosial dengan tujuan yang berbeda-beda. Silahkan tulis masukan Anda di kolom komentar supaya netizen mengetahui validitas berita sebelum percaya dengan informasi berita yang ada di media sosial. Silahkan Anda subscribe terlebih dahulu sebelum Anda mengutarakan pendapat Anda di kolom komentar, supaya pesan komentar Anda kompatibel dan efektif untuk mengedukasi masyarakat. Simak seluruh isi video ini sebelum Anda komentar supaya tidak gagal faham. Kami akan memberi tanda pin atau tanda cinta dari masukan Anda yang berkualitas dan berpotensi membangun. Terima kasih. Dan salam damai bersama Masterway untuk Indonesia. Dan begitu pun hari ini ketika teman-teman pengurus menyatakan ibu harus tanda tangan karena ibu selama ini mengurus bidang peribadatan. Jadi ibu harus tanda tangan salah satu di dalam surat protes pada wali kota. Dalam hati saya, nama saya tercantum dengan jelas di situ kan. Tetapi ya apapun yang terjadi, saya harus berani menghadapi itu. Kalau memang saya harus mengajarkan kepada anak saya, kita bertanggung jawab pada pilihan kita dan kita percaya pada kekuatan doa dan iman. Saya kira itu adalah sharing saya bagaimana menjadi seorang ibu di tengah konflik yang begitu, bagaimana saya mengajarkan untuk dia tidak memusuhi orang lain dan tetap respect dan juga tidak kehilangan jati dirinya sebagai orang Indonesia yang orang Kristen. Saya kira itu Pak mungkin sebagian dari pengalaman yang juga menguatkan keluarga kami. Ya, nanti terlalu panjang kalau harus bicara lagi. Nggak apa-apa, memang channel kita ini memang channel buat menyuarakan hal-hal yang tidak disuarakan oleh televisi dan media di Indonesia. Iya, tapi anak saya menjadi anak yang nasionalis dan sangat-sangat penuh kasih. Jadi karena di dalam keluarga kami itu bermacam-macam agama, saya kemudian memasukkan dia kepada grup pelajar lintas iman namanya. Saya masukkan di situ supaya anak saya tahu bagaimana sebenarnya agama yang ini, agama yang itu, dan agama yang itu. Jadi saya berusaha mengajarkan realita kehidupan bahwa kita ada di negara yang memang berbeda-beda. Sehingga itu menjadi satu pengalaman batin yang kaya bagi dia. Dan pada satu saat mereka mengadakan camping, salah satu temannya dalam satu kelompok itu adalah seorang anak perempuan dari Nusa Tenggara Barat. Nah, anak itu bilang di akhir dari camping itu, kakak katanya, ini cerita anak saya di kampung saya tidak ada orang Kristen. Tapi kami diajarkan bahwa kami harus memusuhi orang Kristen dan orang Yahudi. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi di dalam cerita, di dalam kitab kami katanya. Jadi saya itu dari kecil, dari saya tahu, diajarkan, saya belajar, itu saya harus membenci orang Kristen dan orang Yahudi. Tetapi hari ini saya ketemu kakak, saya tahu, oh ini orang Kristen. Ternyata orang Kristen itu baik. Nah, itu juga memulihkan luka batin anak saya dan ketakutannya. Karena terus terang saya pun ya yang sudah tua begini, saat kalau ketemu orang-orang yang pakai pakaian
ya itu hati saya langsung deg-degan keringat dingin. Mungkin di dalam bawah sadar saya pada saat kejadian di depan gereja kami itu mengendap ya barangkali, sehingga begitu kalau ketemu kelompok itu yang beramai-ramai itu saya langsung setengah panik begitu Pak. Jadi saya rasa itu juga mungkin dialami oleh anak saya. Tapi dengan perkataan ini dia bilang sama saya, jadi Ma, aku begitu dengar itu aku merasa, oh sebenarnya mungkin kita harus saling mengenal supaya kita bisa saling merangkul dan memaafkan. Dan sejak saat itu saya lihat dia semakin dewasa dalam imannya, sehingga pada saat kalau pernah kejadian dia kan pemuda ya, masuk pemuda, dia harus seperti kebaktian pemuda di gereja induk kami. Ada mungkin salah satu penatua yang berdoa, kemudian dibilang kepada saya, Mama, kenapa aku bingung, ibu ini kenapa berdoanya seperti ini? Kenapa, saya bilang, apakah ini doa atau kutuk, Mah? Kita kan nggak boleh mendoakan keburukan bagi orang lain. Sedang dia mendoakan untuk jemaat Yasmin itu supaya Tuhan berikan hukuman. Jadi di situ saya sebagai ibu juga ditantang. Bagaimana saya harus menjelaskan kepada dia dengan tanpa menjelekkan orang lain. Benar-benar itu berat untuk saya karena ini masalah iman ya. Begitu juga saat ada masalah dengan sinode kami gitu ya, waktu kami mendapatkan tekanan gitu. Komentar dia, pendeta kok bohong. Aduh, saya itu setengah mati membuat bagaimana caranya dia tidak merasa antipatik pada pendeta. Bahwa pendeta itu orangnya, tetapi bukan orangnya yang harus kita lihat, tetapi apa yang keluar dari mulutnya, firman apa yang keluar dari mulutnya, dan apakah itu cocok dengan perkataan Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus dalam Alkitab. Jadi perjuangan Yasmin yang sekian lama ini membuat saya menjadi seorang ibu yang benar-benar juga harus berjuang dalam iman, dan saya harus belajar. Terus terang saya bukan dari keluarga yang sangat-sangat strict dalam hal belajar agama ya, mungkin agak berbeda dengan suami saya. Jadi saya ya biasa-biasa saja gitu, karena saya terlahir Kristen di tengah keluarga Kristen, saya besar di kota Palangkaraya yang notabene adalah kota Kristen, sehingga buat saya ya kekristenan itu ada nilai-nilai yang selalu saya hadapi sehari-hari dan itu sudah biasa. Jadi begitu saya menghadapi hal-hal seperti itu di Bogor, itu menjadi satu, oh saya ternyata belum apa-apa, saya harus belajar dan saya harus menggali. Apalagi ditambah pertanyaan anak-anak yang sudah mulai dewasa, melihat ketidakadilan di sekitarnya, melihat ketimpangan-ketimpangan di sekitarnya. Nah ini yang akhirnya saya juga memberi kebebasan pada mereka. Saya katakan pada anak saya, kamu mau masuk sekolah negeri? Anak saya yang besar katakan, no, saya nggak mau masuk sekolah negeri. Kata suami saya, ya udah. Dia bisa mengukur dirinya karena Bapak tahu di Bogor itu kan sekolah negerinya seperti apa. Maksudnya dalam artian meskipun dia negeri kan kuat tekanan itunya ya, apa ya itu dah mungkin mengerti ya. Nah sedang yang kecil begitu SMA dia, aku mau di sekolah negeri. Saya katakan kamu sudah siap dengan seperti ini. Begitu kuliah juga kamu mau masuk kemari kuliah di sini dengan resikonya begini-begini, kamu siap, imanmu kuat. Kalau imanmu kuat kan kamu siap, silahkan. Jadi itu juga menjadi satu bahan buat saya pelajaran hidup yang benar-benar diberikan Tuhan, diberikan kesempatan. Jadi kalau lihat sisi negatifnya, saya sedih dengan kondisi saat itu maupun saat ini. Tetapi kalau lihat dari sisi positifnya, saya pikir Tuhan sedang membentuk jemaat kami ini seperti yang Dia kehendaki. Supaya tidak ada satu orang pun yang merasa menjadi bahwa sayalah pahlawan yang membuat gereja Yasmin ini berdiri. Tetapi supaya semua orang merendahkan hati bahwa perjuangan kita ini adalah untuk nama Tuhan, bukan untuk nama orang per orang. Saya kira itu Pak. Terima kasih kesempatannya. Luar biasa ya. Betul. Saya setuju sekali itu ya, luar biasa sekali perjuangannya. Saya salut untuk Bapak dan Ibu Kris juga tim ya yang tetap sabar, dan memang kita harus di situ kita menunjukkan ya
tetap menjelaskan dengan sabar kepada anak-anak ketika seorang pendeta mengingkari banyak pendeta-pendeta. Dan itulah channel ini memang memberikan suara kenabian ya, yang menegur kemunafikan dari para penyelenggara negara, penyelenggara agama. Luar biasa Bapak dan Ibu Kris, luar biasa. Ini mungkin ada Pak Pendeta Nathanael nih. Pendeta Nathanael mungkin mau kasih komentar, boleh nih. Mana nih Pak Pendeta Nathanael dari Semarang. Silakan Pak Pendeta. Ada di sini nggak Pendeta Nathanael? Pak Pendeta Nathanael. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami. Semoga komentar Anda bisa bermanfaat bagi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Masterway berikutnya.